Ada 13 poin dari kajian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia Pusat yang merupakan argumentasi mengapa kemudian fatwa terorisme perlu diamandemen, diperbaharui, direvisi dan lain-lain atau disempurnakan lah. Jadi 13 argumen itu adalah fakta yang memang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya BPIT MUI berupaya mendorong adanya kejelasan status hukum secara Islam, bagaimana persoalan yang 13 itu kemudian direspon oleh organisasi masyarakat Islam di Indonesia, yaitu MUI. Mohon doa dari seluruh umat Islam, semoga fatwa yang nantinya akan kita dorong itu akan membawa kebaikan bukan hanya bagi umat Islam, akan tetapi juga bagi negara dan bangsa Republik Indonesia tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwanu fiddin, jamaah para muhibbin di Rumah Moderasi dan Sofyan Sori Channel, hari ini hari Ahad kita kedatangan tamu dari Universitas Indonesia dan juga dari Majelis Ulama Indonesia yang terkait dalam penanggulangan masalah terorisme. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh banyak perkembangan berita yang kemudian jika tidak kita narasikan secara adil dan baik, maka ini akan menimbulkan kesalahpahaman. Yaitu belum lama Densus 88 telah menangkap beberapa pelaku terorisme yang ada di Lampung, kemudian ada di Jawa Timur, dan juga di beberapa daerah yang lainnya terkait dengan kotak amal, terkait dengan kasus-kasus terorisme yang lainnya. Ada beberapa kendala ya terkait perlunya ya urgensinya Majelis Ulama Indonesia di dalam mengatasi, merespon daripada kasus-kasus terkait dengan terorisme di Indonesia. Untuk itu perlu ada revisi, perlu ada yang namanya pembaharuan di dalam fatwa-fatwa tersebut. Karena fatwa yang muncul selama ini ya terkait dengan masalah terorisme untuk merespon daripada kejadian di Bali dan kemudian juga merespon dari kejadian di luar negeri seperti peristiwa 911 yang diserang oleh kelompok teroris Al-Qaeda pada saat itu. Dan kemudian MUI mengeluarkan fatwa nomor 3 pada tahun 2004 terkait masalah tersebut gitu. Merespon daripada bom Bali dan sebagainya gitu. Dan setelah 2 dekade, hampir 2 dekade ini perlu adanya revisi pembaharuan daripada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut. Dan hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan masalah-masalah yang terbaru terkait dengan masalah-masalah terorisme. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu yaitu Dr. Muhammad Syauqi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di tempat saya. Ya. Sebelum saya berbincang-bincang, saya akan memperkenalkan beliau. Pertama, beliau adalah lulusan daripada doktor di Universitas Marmara di Turki. Pada tahun berapa Gus? 2010 ya. Beliau tahun 2010 dan dia juga sekarang kepala prodi kajian terorisme di Universitas Indonesia. Dan ternyata beliau juga menjabat sebagai kepala BPIT MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya. BPIT itu adalah Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme. Ya, suatu badan yang memang baru terbentuk setelah
beberapa tahun ini Ya. yang menangani masalah terorisme dan ekstremisme. Sebagaimana kita tahu bahwa kejahatan terorisme itu adalah kejahatan yang kemudian juga berkembang. Yang dirasa bahwa keputusan MUI tahun nomor 3 tahun 2004 untuk merespon daripada bom Bali dan juga kejadian 9/11 itu dirasa belum bisa menjawab kebutuhan, ya, dikarenakan memang kejahatan terorisme itu adalah kejahatan yang kemudian berkembang, dia berevolusi, ya, bahkan mengikuti daripada kemajuan teknologi masyarakat terkait dengan literasi, terkait dengan modus operandi, sampai bahkan mengumpulkan dana itu jauh lebih efektif daripada di tahun-tahun yang dulu, Gus. Itu untuk mengumpulkan dana itu melalui FAI. Ya, FAI ada dua. FAI yang secara offline, ya, perampokan bank yang kita ketahui, ada kejadian CMB di perampokan dan sebagainya, sampai mereka kemudian merampok melalui hacker ya, kejadian kejahatan teknologi informasi yang kemudian mereka banyak juga merampas, dan itu semua ada disidangkan, dan itu sejak 2012-2013 sudah ada modus operandi kejahatan seperti itu. Nah, merespon hal itu semua, sekarang ini timbul isu yang terbaru adalah mereka mengubah modus operandi untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan terorisme, yaitu yang belum lama ini, ya, yang memenuhi berita kita adalah pengumpulan dana melalui kotak amal, Gus. Nah, kita ternyata membutuhkan respon terkait MUI, karena jangan sampai salah paham. Lagi-lagi dikatakan, diopinikan bahwa negara ini atau Densus 88 kepolisian hanya merespon kotak amal. Padahal kita tahu bahwa ternyata ada yang disalahgunakan. Mereka memanfaatkan rasa dermawan, rasa kedermawanan orang-orang Indonesia yang begitu mudah simpatik dan empati kepada kaum muslimin yang lainnya, tapi ini digunakan oleh oknum-oknum untuk mengumpulkan dana, untuk memperluas jaringan mereka, bahkan tidak mustahil untuk memperluas daripada kekuatan persenjataan mereka terkait dari uang-uang tersebut. Nah, dirasa MUI fatwa-fatwa sebelumnya terkait dengan terorisme ini kurang menjawab daripada peristiwa-peristiwa yang ada. Ini bagaimana menurut Dr. Syauqi terkait masalah-masalah yang baru ini? Ya, terima kasih Ustadz Sofyan Sauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyapa dulu channel Ustadz Sofyan Sauri, ya, Rumah Moderasi. Terima kasih ini atas bincang-bincangnya di sore hari ini. Memang kalau kita perhatikan fatwa nomor 3 tahun 2004 itu, kalau kita baca itu mendefinisikan soal jihad, makna jihad yang sesungguhnya, makna terorisme, lalu juga pengharaman, ya, aksi bom bunuh diri sendiri, istishhadiyah, itu seputar itu saja. Jihad mungkin juga di ini, ya, tadi sudah saya sampaikan, tapi belum, ya, karena mungkin tahun 2004 masih serangannya dengan metode yang far enemy gitu, ya, far enemy di mana misalkan musuh afiliasi dari kelompok barat gitu, ya, kemudian kan sekarang udah berubah, ada musuh dekat, musuh jauh, lalu kemudian ini yang belakangan, kalau tadi Ustadz Sofyan sampaikan, hampir 20 tahun 2004 sampai 2021 ini belum ada semacam pembaruan atau amandemen fatwanya sendiri. Padahal kejahatannya berkembang. Oleh karena itu BPET MUI sebagai badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, merupakan badan penanggulangan ekstremisme dan terorisme, berupaya untuk mendorong adanya upaya amandemen terhadap fatwa terorisme yang ada. Jadi poin kami adalah memberikan penambahan hukum, memberikan penyempurnaan hukum gitu, ya, bukan untuk menegasikan. Itu poinnya. Untuk yang lama nggak berlaku, bukan seperti itu. Nah, ini yang tadi disinggung juga, bagaimana sih hukumnya seseorang
memberikan donasi ke misalkan kotak amal. Nah, sekarang mungkin MUI perlu memberikan semacam fatwa hukum bagaimana seseorang jika ingin memberikan sumbangan, dia harus tahu itu. Yang kalau kemarin saja MUI mengeluarkan fatwa tentang cryptocurrency, karena ada goror, ada ininya. Apalagi ini yang soal-soal yang seperti ini, saya pikir perlu. Sebagai khadimul ummah dan shadikul hukumah gitu, memberikan respon terhadap situasi yang belakangan terjadi. Karena fenomenanya Ustadz udah hampir 16 tahun ya tidak ada perubahan dinamika organisasi teror, penuai pendanaan, mulai dari coba juga kita lihat juga penggunaan bahan legal untuk aksi terorisme, seperti bahan kimia. TATP. Itu bayangkan itu TATP bisa diakses. Nah, bagaimana penjual juga harus tahu dong siapa pembeli, buat apa membeli, untuk kepentingan apa pembeli ini. Lalu kemudian kalau yang lain-lain ini penting bagi kita semua, bahwasanya di marketplace juga Ustaz. Ya, kita juga lihat itu beberapa ada kasus-kasus terorisme yang membeli bahan gitu ya di marketplace. Nah, ini perlu juga direspon oleh MUI sehingga aksi-aksi terorisme kita bisa cegah sedini mungkin. Jadi itu perkembangan pemberakan dan masih banyak lain lagi. Kami menulis di kajian pada BPT itu ada sekitar 13 poin yang kita melihat bahwasanya ada banyak modus operandi. Yang di hulunya Ustadz, yang paling penting adalah bagaimana ideologi takfiri. Bagaimana misalkan hukumnya mengingkari Pancasila. Konsensus negara bangsa Indonesia itu seperti apa hukumnya, boleh atau tidak. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya MUI perlu memberikan semacam respon. Itu kan karenanya kan sering baik kelompok yang namanya JAD, yang namanya JI, yang namanya ISIS, dan berbagai macam kelompok teror, dasarnya adalah kelompok ini mengingkari Pancasila, mengingkari kebinekaan. Nah, bagaimana MUI merespon hal-hal yang seperti ini? Tentu kita tahu kelompok-kelompok ini, ya kita tahu bahwa kelompok-kelompok ini ada beberapa yang mengingkari MUI sendiri. MUI sendiri dianggap oleh kelompok mereka itu sebagai togut gitu kan. Togut, betul. Nah, ulama su. Nah, ini bagaimana juga framing media sosial, hukumnya memframing ulama su misalkan. Itu juga perlu di video-video ISIS, beberapa ulama-ulama wasati ya di Indonesia itu dibilang ulama su. Nah, bagaimana hukumnya bagi kelompok mereka? Memang itu kelompok teror ya, memang ini memang jadi semacam ideologinya, nilai mereka. Kalau nggak mengkafirkan tuh nggak enak. Nah, itu tapi kan yang kita inginkan agar fatwa ini juga masyarakat muslim di Indonesia itu tahu, oh seperti ini loh posisinya, agar orang-orang yang memang belum terpapar ideologi radikal terorisme itu tidak terpapar radikal terorisme. Ini dari sisi penjagaan fatwa nanti yang kita coba akan dorong amandemennya atau revisi pembaharuannya itu bisa bermanfaat untuk preventif terorisme. Nah, ada hal yang juga penting Ustaz. Kalau dulu negara kan ada undang-undang pendanaan terorisme ya, ada undang-undang yang sudah diperbaharui nomor 5 gitu ya tahun 2018. Ya, itu merupakan Perpu ya, pembaharuan Perpu. Dan negara aja cepat gitu meresponnya. Meresponnya cepat. Kami juga berharap dengan adanya usulan kami, kita bisa juga merespon ya, umat Islam bisa merespon dinamika yang ada. Karena ya dalam kaidah hukum kan ya Ustadz Sofyan ini lebih paham dibandingkan saya ini. Aslanya ya jadi makalahnya kan perubahan hukum itu bergantung pada kondisi situasi dan fatwa bihasbi taghyiruz zaman wal makan wal ahwal. Hukum itu bisa berubah itu tergantung zaman, tempat dan kondisinya. Dan memang kita membutuhkan revisi fatwa-fatwa tersebut terkait untuk merespon, karena kejahatan itu semakin meningkat, Gus. Iya betul, kejahatan sangat meningkat sekali. Dan juga
bagaimana misalkan hukumnya melibatkan anak dan perempuan? Nah, itu Gus yang belum ada fatwanya itu Gus. Nah, Padahal itu sudah mulai ada sejak 2016 Gus, melibatkan perempuan, dan anak-anak. anak-anak. Dan itu kejadian di misalkan katedral kemarin, kejadian di Surabaya, itu Keluarga Dita dan sebagainya. Nah, itu Dita Uprianto ya. Itu menurut saya MUI-nya sendiri kita perlu memberikan respon MUI sehingga masyarakat dari berbagai macam variabel hukum yang ada, ya kondisi empiris di masalah sosiologis di masyarakat perlu direspon. Betul. Oleh MUI sebagai ya representasi dari umat Islam di Indonesia. Belum lama ini sekitar 2 tahun yang lalu pakar suatu lembaga yang terkait dengan kajian-kajian terorisme telah mengeluarkan adanya 9 lembaga yang ternyata lembaga tersebut terdaftar di Kementerian Sosial, mereka juga bisa diaudit, yang kemudian ternyata mereka terafiliasi dengan kelompok-kelompok semacam JAD, Jamaah Ansor Daulah, terafiliasi dengan kelompok-kelompok ISIS di luar negeri. Bahkan uang-uang tersebut digunakan untuk mengirimkan orang ke luar negeri untuk membiayai terorisme dan juga untuk membantu daripada keluarga-keluarga narapidana terorisme. Nah, belum lama ini memviralkan terkait dengan sumbangan dana terkait kotak amal yang dikelola oleh Jamaah Islamiyah. Bahkan sampai 15M sampai tembus 80M per tahun, Gus. Nah, ini bagaimana, Gus? Karena Indonesia ini merupakan masyarakat Islam terbesar di dunia. Pangsa potensial ya untuk mengumpulkan dana dan lain sebagainya. Bahkan beberapa kelompok-kelompok jihad di luar negeri itu juga sangat membutuhkan sumbangan dari masyarakat Indonesia. Saya nggak perlu menyebutkan afiliasi partai politik dan sebagainya gitu. Tetapi Indonesia sangat potensial. Dan lagi-lagi masalah ini belum direspon juga oleh MUI. Gitu. Stressingnya pada di mana, Gus? Terkait ini. Apakah terkait dengan ada gharar, penipuan, atau ada terkait di sana ada penyalahgunaan uang-uang yang digunakan yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan terorisme. Ini betapa di mana urgensinya? Iya. Memang kita nih Ustadz Sofyan ya sangat senang, gembira dengan gairah umat Islam di Indonesia yang begitu tinggi dalam berderma. Ini kita patut bersyukur ya, karena semangat beragama kita sangat sungguh luar biasa dan itu merupakan potensi bagi umat negara ini ya. Namun ada saja orang-orang yang memanfaatkan sisi-sisi kedermawanan dari masyarakat kita. Nah, ini juga jangan salah paham ya, bahwasanya ketika misalkan ada aparat keamanan, aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum karena berdasarkan bukti. Fakta dan bukti ya monggo silahkan. Kalau memang nggak ada faktanya ya nggak usah ditindakan. Karena faktanya sudah ada, datanya sudah ada, maka dilakukan penindakan hukum. Oleh karenanya fatwa MUI kan sifatnya semacam himbauan moral gitu ya. Dan dalam sisi hukum positif di Indonesia kan sebetulnya tidak memiliki legal binding ya, tidak memiliki hukum, tapi kan bagi umat Islam itu menjadi rujukan, menjadi rujukan dalam beragama kita di Indonesia. Oleh karenanya fatwa ini menjadi penting untuk bisa merespon bagaimana sih kita harus berderma. Nah, fikihnya seperti apa berdonasi itu, sehingga kita tuh jelas mau menyalurkan dananya ke siapa. Nah, untuk kalau dana-dana yang kita mau sampaikan gitu ke lembaga-lembaga yang sudah jelas ya, memiliki track record yang sangat jelas di bangsa ini ya. Ada beberapa lembaga dana ormas Islam di Indonesia gitu, seperti Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, lalu ada berbagai macam yang lain. Itu saya pikir lebih aman gitu ya, lebih aman dalam tanda
tanda kutip ya lebih aman, lebih jelas ininya, kontribusi kebangsaannya sangat jelas. Oleh karenanya salurkanlah lembaga-lembaga dana-dana kita semua kepada lembaga-lembaga dana yang memang memiliki track record yang jelas. Jangan misalkan lembaga dana yang tidak jelas, tidak memiliki izin, tidak memiliki kita nggak tahu nih pengurusnya siapa gitu ya, tidak memiliki macam-macam registrasi misalkan di Kementerian Agama, yayasannya juga kemana. Nah ini juga menurut saya kami berharap dengan fatwanya nanti itu bisa memberikan semacam pencerahan bagi publik untuk bisa memandu masyarakat untuk bisa berderma yang benar, yaitu yang sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman itu seperti apa gitu. Mungkin itu yang kami berharap bisa menelurkan ide-ide seperti itu. Karena gini Gus, ternyata salah sumbang itu bisa berkonsekuensi terhadap delik hukum Gus. Undang-Undang Revisi Nomor 15 tahun 2018 terkait pendanaan itu juga diatur. Bahkan saya pernah melihat di teman-teman kawan-kawan tuh hanya nyumbang 500.000, bahkan sampai ada yang 50.000, itu kena Gus. Gitu. Ternyata dia nggak sadar ya, dia memberikan infak ingin membantu, ternyata dia nggak tahu bahwa yang dia bantu itu ternyata untuk kegiatan terorisme, dan itu minimal 3 tahun Gus. Nah itu kan kalau di undang-undangnya ada ya? Ada itu. Di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, di Undang-Undang Nomor Nomor 9 2013 juga pendanaan terorisme juga ada. Ada situ. Nah itu yang menurut saya katakan negara dalam konteks teror itu maju ya, lumayan cukup maju ya. Merespon. Tapi memang ormas Islam ini masih belum. Mungkin karena belum ada BPET gitu ya. Waktu itu belum ada BPET. Belum ada BPET, mungkin ke depan teman-teman BPET sangat karena perlu diketahui ya, teman-teman BPET ini adalah rata-rata perwakilan dari ormas Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang memang bergelut kesehariannya dengan isu-isu terorisme, radikalisme, ekstremisme. Jadi seperti saya dari program studi kajian terorisme, lalu sekretaris saya itu disertasi soal terorisme. Ada beberapa yang lain juga core isunya, kajiannya, penelitiannya soal terorisme. Jadi kita berharap sih bisa berkontribusi setidaknya bagi bangsa ini melalui MUI, dan kemudian nanti berupaya berikhtiar ya untuk bisa menelurkan fatwa yang bukan hanya pendanaan salah satu yang memang vital sekali Ustadz, pendanaan. Orang kalau nggak ada logistik mau beli nggak jalan program, nggak jalan urusan. Jadi memang ini sangat vital ya. Ketika bom Bali saja harus bom Bali itu dia ngerampok dulu di toko emas di Serang, terus dapat dana juga kiriman dari Hambali dari Al-Qaeda kan. Nah itu baru mereka bisa kumpulin bahan kimia itu sebanyak berapa ton di kesaksiannya Ali Imran itu. Makanya untuk menghindari dari PPATK, traffic keuangan, money laundering kan udah ada undang-undangnya terkait masalah itu. Orang nggak bisa ngirim dari luar negeri. Untuk perampokan, CCTV di mana-mana gampang terungkap oleh kepolisian. Tapi mencari sumbangan dari kaum muslimin dengan kotak amal inilah sebetulnya. Oke, baik. Lanjut yang session ketiga. Saya terkait dengan belum lama ini MPU, Ustaz. Itu Majelis Permusyarakatan Ulama Aceh, MUI-nya yang di Aceh, itu pernah mengeluarkan larangan haram untuk membaca kitab-kitab ghairu mu'tabar. Kita kait kitab-kitab yang nggak dikenal dipaham Ahlussunnah wal Jamaah, karena memang ternyata kita ketahui paham-paham transnasional ini ya itu ternyata membawa ada semacam kayak konflik interest, kepentingan politik atau keagamaan dan lain sebagainya, yang cenderung kemudian mereka kita kaum muslimin, para pemuda-pemuda ini mengcopy paste fatwa-fatwa konstelasi politik di luar negeri lalu dicorapkan di Indonesia. Nah, akhirnya banyak sekali buku-buku yang terkait dengan fatwa-fatwa konflik yang ada di Aceh itu coba di copy paste di Indonesia. Makanya kemudian ada kitab-kitab semacam primer seperti Ad-Durur Ats-Tsaniyah, Sabilun Najah, ada kitab-kitab semacam yang dijadikan referensi bagi kelompok-kelompok teroris.
itu MPU Aceh itu telah mengeluarkan larangan tersebut, Gus. Nah, selama ini yang sangat kita prihatin adalah Densus 88 Kepolisian Republik Indonesia itu banyak menangkapi di hilir. Penangkapan. Tetapi secara nggak sadar, ternyata kita ya itu belum juga ada undang-undangnya MUI terkait referensi-referensi yang menurut saya kitab-kitab primer yang menurut saya mengandung kekerasan. Dan kita sangat ngeri. Di sini ada kitab kayak Sabilun Najah, ada kitab Ad-Durrur Ats-Tsaniyah. Dan ternyata mereka banyak terinspirasi dengan kitab-kitab seperti itu. Ini terkait dengan ideologi, Gus. Dan sekarang ini perdebatan di dunia maya terkait dengan kelompok-kelompok yang menurut saya intoleran. Intoleran ini menurut saya merupakan embrio, ya, yang mana dia bisa meningkat menjadi radikal lalu bisa menjadi teroris. Terkait masalah ini, Gus, masalah pemahaman dan ideologi, kita juga belum ada terkait dengan fatwa-fatwa tersebut. Belum ada regulasi yang pas gitu. Kemudian orang bisa saja membangun pondok pesantren, membuat pondok madrasah dengan kurikulum sendiri. Ini gimana, Gus, respon terhadap masalah ini? Ya mungkin menarik ya kalau kita Indonesia kan perkembangannya dalam demokrasi ini. Demokrasi semua orang bisa mengekspresikan pendapat, semua orang bisa bebas beropini, tapi memang harus dilihat juga bagaimana kemudian pendapat-pendapat ini, opini kebebasan ini juga perlu kita lihat dalam kerangka kita dalam bernegara dan berbangsa. Saya pikir memang kita juga di BPET mendiskusikan juga, Ustadz, bagaimana kemudian pemahaman yang menjadi basis gerakan terorisme, organisasi terorisme ini perlu direspon, karena bagaimanapun juga problem kalau hilirnya kan banyak sekali ya, Ustadz ya. Entah itu bom bunuh diri itu hilirnya gitu ya. Terus kemudian dia melakukan pendanaan mungkin ada di tengah gitu ya. Lalu kemudian dia anak juga, itu problem-problem, tapi yang paling hulunya itu soal pabrik produsennya adalah pemikiran itu yang menurut saya bagaimana kita juga di poin pertama dalam kajian kami di BPET MUI juga mencoba untuk mendorong MUI juga memberikan respon terhadap pemikiran-pemikiran yang mendorong pada kekerasan. Nah, ini yang menurut hemat kami setidaknya kita merespon problem di hulu. Jadi tidak melulu misalkan kita problem ya di hilir, yang menurut saya itu kan dia tinggal terima ini ya. Yang paling penting itu kan bagaimana selain hulu, Ustaz, ada hulu soal pemikiran. Di sini juga kami memberikan semacam masukan juga untuk kita diskusikan di internal itu juga bagaimana peran ideolog. Ideolog. Kalau di mana nih? Di Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018 kan jelas tuh orang yang menggerakkan itu, yang ini itu kan bisa kena tuh. Yang memberikan fatwa. Nah, itu kena itu, menganjurkan segala macam. Tapi di fatwa yang lama belum ada posisi dia menjadi ideolog bagaimana? Apakah boleh secara hukum Islam, apakah dibolehkan orang mendorong aksi kekerasan? Mendorong misalkan orang untuk merencanakan teror. Mendorong untuk mendanai teror. Mendorong untuk macam-macam. Aman Abdurrahman itu dia tidak melakukan, misalnya dalam tanda ini dia tidak ngebom gitu, tapi dia dari tulisannya, dari ceramahnya itu mendorong orang mengarah pada terorisme. Nah, ini kan dari sisi level terorisme ini kan ada simpatisan, ada pendana, ada ideolog, ada simpatisan aktif. Nah, ini ada pelaku pengantinnya. Nah, ini juga problem yang setelah dari hulunya ke situ gitu. Nah, ini yang menurut saya juga perlu juga direspon, bagaimana sih hukumnya orang menjadi ideolog teror? Bagaimana sih orang memiliki pemikiran yang mengingkari Pancasila? Melarang menyanyi Indonesia Raya. Nah, sekolahannya nggak ada upacara bendera. Kalau saja di Misakun Madinah atau disebutkan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah,
itu ada Bani Quraidah yang kemudian berkhianat terhadap perjanjian saja dihukum sampai sedemikian rupa oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Apalagi orang-orang yang kemudian juga tidak menjelek-jelekkan konstitusi kita, negara kita. Kan itu kan banyak Gus di sekolah-sekolah, di bahkan lembaga-lembaga dan sebagainya, nyanyi Indonesia Raya aja ribet jadinya. Dia mengeluarkan fatwa-fatwa seperti itu. Nah ini kan perlu diatur juga. Oleh karenanya menjadi penting untuk kita sebagai mungkin mengeluarkan semacam amandemen fatwa. Di situ posisi pentingnya, karena bagaimanapun juga kita kerangka berbineka tunggal ika, berbangsa. Dalam konteks Pancasila kita harus juga melihat perkembangan-perkembangan yang perlu segera direspon. Karena dinamika yang sudah 14 tahun ada gitu ya, itu sangat luar biasa dalam konteks aksi terorismenya, itu luar biasa. Dan di masyarakat sebetulnya kita perlu merespon. Jadi jadi tidak ada kegamangan misalkan di publik gitu, di masyarakat yang belum terpapar tidak ada kegamangan. Oh iya, secara hukum Islam seperti ini loh posisinya, kita harus tahu. Bagi penjual-penjual di marketplace, kalau jualan pupuk itu dia juga harus tahu diri, dia bagaimana, dia harus tahu, nggak dibuka begitu saja. Jadi publik tercerahkan. Jadi semakin misalnya ke depan orang dibatasi aksesnya untuk aksi kekerasan gitu ya, dibatasi. Orang tidak mau melakukan, dan sangat bagus sekali untuk pencegahan terorisme. Dan kita berharap sih MUI, kita BPET juga teman-teman dari Komisi Fatwa bisa menelurkan kontribusi ini buat bangsa dan negara. Jadi kontribusi umat Islam terhadap bangsa dan negara dalam konteks penanganan terorisme. Siap. BPET ini, MUI ini kan lembaga baru di Majelis Ulama Indonesia. Sudah berapa tahun Gus? Dan sudah apa kontribusi yang sudah mau dicanangkan gitu, terkait tadi? BPET sendiri secara kelembagaan baru kalau yang sebelumnya itu masih ad hoc sifatnya. Ad hoc. Kalau sekarang itu lebih permanen dan ada sejak tahun 2020 di akhir Munas terakhir MUI itu ya. MUI terakhir 2020 dibentuk, dan dengan berat hati kami menerima tanggung jawab karena bukan hal yang sederhana melihat persoalan terorisme. Terorisme ini fitnah buat umat Islam khusus di Indonesia, buat umat Islam di seluruh dunia. Karena fitnah. Jadi kita nih saling mencurigai sama kita gitu ya, karena itu fitnah di antara kita gitu ya. Artinya kalau nggak hati-hati, salah dalam ini bisa jadi fitnah tadi gitu. Ke depan beberapa kali juga kita di BPET mendiskusikan juga hal yang sama Ustaz, soal pendanaan terorisme. Itu juga kita dorong. Lalu kemudian kita juga mendorong diskusi tentang penyelesaian POSO. Penyelesaian POSO satu kali kita diskusi, lalu kemudian kita juga merespon dinamika terorisme di luar, di Indonesia, agar penanganan terorisme ini menjadi baik ke depan gitu. Dan ke depan memang ada banyak yang kita ingin lakukan, termasuk juga mengumpulkan MUI di seluruh Indonesia untuk bisa, karena MUI ini kan sangat sentral perannya di masyarakat ya. Oleh karenanya teman-teman di MUI di provinsi, di pusat, di wilayah gitu ya, itu juga perlu aware dengan isu ini. Karena bagaimanapun juga kalau terus-terusan ada masalah terorisme ini, terus kena fitnah umat Islam nih. Kita nggak ingin tidak masalah ini terus-menerus terjadi gitu. Dan ada banyak, mungkin ke depan ada banyak kajian-kajian yang coba kita diskusikan. Dan terakhir ya, saya ingat soal konten-konten itu ya, itu di MUI adanya lembaga pentashih namanya, konten keislaman kalau kita sebut.
Mungkin suatu saat di situ ada Ai Heriansyah juga di situ nampaknya. Mungkin suatu saat bisa bertanya karena ada konten-konten buku-buku itu kalau itu seperti apa, karena lembaga ini yang memberikan pentasi konten keislaman. Iya. Ya itu mungkin Ustadz jadi bisa. nggak setiap orang bisa mengeluarkan narasi menurut versinya. Iya betul Ustadz. Kalau kami fokus di BPET, terorisme dan ekstremisme, walaupun secara pengetahuan saya juga lama di Istanbul, bagaimana juga rejim di Turki itu juga berupaya untuk mempersempit ruang gerak kelompok Salafi di Turki. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Punya isu yang sama gitu. Dengan isu yang sama. Siap. Demikian pemirsa. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ternyata memang kejahatan itu semakin meningkat, semakin berkembang, maka untuk itu perlu kepolisian, kemudian aparat keamanan juga sudah merespon dengan adanya undang-undang ITE, ada undang-undang terkait dengan memperkuat lagi revisi undang-undang terorisme yang sebelumnya yang untuk menjawab daripada perkembangan zaman. Dan untuk itu juga MUI sebagai lembaga yang melayani kepada umat Islam dan sebagainya juga perlu merespon terkait perkembangan kejahatan yang mengatasnamakan agama ini. Karena MUI sering mengeluarkan sebuah fatwa-fatwa terkait misalnya kelompok ini sesat, ini kelompok ini tidak boleh. Bahkan itu tidak ada asarnya. Tetapi kelompok kejahatan terorisme ini adalah ancaman segala zaman dan tempat. Dan dia juga mempunyai asar, bahkan sampai kemudian Rasulullah misalnya mengatakan saya fi zamanin hudatsau asnan wa sufau ahlam, akan muncul di suatu akhir zaman nanti kelompok anak-anak muda tetapi bodoh-bodoh. Ya, mereka mengatakan khairu wa qaulu khairul bariyah, dan mereka mengatakan sebaik-baiknya perkataan. Inilah yang membuat banyak anak-anak muda kita, banyak kaum muslimin yang tidak mengenali keburukan, akhirnya dia menjadi pengikutnya dikarenakan tidak mengetahui keburukan. MUI harus hadir dan menjawab, merespon daripada isu-isu terkait dengan terorisme yang ini juga sebenarnya mempunyai asar, ya, mempunyai perintah oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan dan menghilangkan sama sekali pemahaman-pemahaman ghulu fi takfir, pemahaman-pemahaman tanatu, pemahaman tasyadud di tengah kaum muslimin, karena ini akan menjelekkan, membuat wajah Islam menjadi buruk. Ya, itu karena pemahaman takfir ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa mencerahkan, bisa merespon terkait dengan isu keumatan, dan kemudian umat Islam juga tidak lagi salah paham bahwasanya aparat keamanan telah mengadakan ngurusi kotak amal yang enggak ada ini, tapi ini ternyata justru dari keterangan Dr. Muhammad Syauqi ini ternyata justru membuka mata kita ya terkait pendanaan terorisme yang justru mereka melakukan penipuan terhadap kaum muslimin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan Gus atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus bekerja sama dan terus mencerahkan. Kapan-kapan kalau kita undang lagi Gus, kita bisa datang kembali. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.